Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi tugas PJOK-nya ngapain? Waalaikumsalam, Bu. Cara buat dan bola basket. Boleh sering main basket. Video bermain bola basket. Maaf, Kalian punya bola basketnya? gak ada. Terus pakai apa tadi? Bola jago. Bola jago mainnya sih. Udah pada sarapan belum? Udah. Malam masih. Sudah, tapi belum mati. Masih lapar. Iya, silakan. Orang Masih lapar lagi? lihat aja apanya sambil nungguin Mr. Ivan masuk dikira tuh ada mah. Iya, ternyata Pak Imannya dadakan ada urusan. Nanti juga insya Allah nanti kalian bahasa Sunda juga belajarnya sendiri ya. Qadarullah, adenya Bu Rita meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi kalian nanti bahasa Sunda mengerjakannya belajar sendiri dulu. Kemarin gimana bahasa Sunda? Seru nggak pelajaran bahasa Sunda? Ada yang suka bahasa Sunda? Seru tapi ngerti Burito. Iya, enak ya? Enak dengerin Bu Rita ngomong bahasa Sunda. Buin suka dengerin, Iya. minta Bu Rita bacakan. Iya. Aku tapi nggak hafal bahasa Sunda. Iya, kamu dari mana Naira? Aku Asalnya dari mana? iya Kamu lahirnya di mana, Naira? Jakarta. Jakarta. Dari Jakarta. Iya, di sini di Bekasi pinggiran Jawa Barat. Jadi masih jarang orang yang berbicara dengan bahasa Sunda. Ya, jadi sebenarnya Bekasi masuk daerah Jawa Barat dengan bahasa daerah bahasa Sunda. Jadi tadi pada sudah bergerak-gerak dong berolahraga. Sudah ya? Ini bermain apa ini? Ya bermain apa? Bu, Kenapa? Mana ini videonya? Kameranya dinyalakan. Oke, sudah pukul jam 9.22. Oh iya, Buin mau ngasih info dulu ya. Untuk Hugo dan Marsa, bisa nanti kalian setelah belajar tematik langsung tes Tiffin di sekolahan ya. Di depan ruang Bu TU. ada Steven ya Bu? Ya, ada yang belum, ada yang menyusul. Bagi yang belum diperbolehkan keluar sama bundanya nggak apa-apa. Lain kali kalian bisa mencoba tes Tiffin, tidak diwajibkan ya. Jadi nggak apa-apa yang tidak tes Tiffin, tidak apa-apa. Aku mau. Tapi aku udah Tes menggunakan jari, tes Steven sidik tuh sidik jari. jari. Iya, Farah. Ya, jadi Hugo dan Semuanya Marsa ya. dapat baik Bu. Ada yang tidak, Farah, tidak apa-apa ya. Jadi tidak semua anak mengikuti tes Tiffin. Ada juga yang tidak diperbolehkan oleh bundanya keluar rumah. Jadi tidak apa-apa. Tidak diwajibkan ya. Nanti bisa sehabis tematik ya. Karena nanti bahasa Sundanya diberikan tugas, boleh langsung sehabis tematik langsung ke sekolahan agar tidak mengantri. Ayo sudah, chatnya diberhentikan ya. Nanti sehabis tematik boleh kalian bermain games lagi. Oke, siap? Dah.
di stop dulu untuk gamesnya. Sekarang kita, karena tadi kalian sudah berolahraga ya, sudah tambah semangat, badan-badannya tambah lentur, berarti sudah siap nih untuk menerima pembelajaran tematik hari ini. Maka dari itu langsung kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Yang mana nih suaranya? Kameranya? Mana suara dan kameranya? Itu Adila masih malam ya di rumahnya, Adila? Adila sepertinya di rumahnya masih malam nih. Ayo kita mulai belajarnya di buku tematik. Silahkan disiapkan bukunya. Sudah belum? Buku paket dan buku tulisnya serta alat tulisnya. Oke, good job Aska. Good job Khairana. Mana lagi? Boleh di samping meja belajar disiapkan minum dan cemilannya. Biar belajarnya tambah rileks, tidak terbebani. Ya. Oke, kita lanjut saja. Kemarin sudah ya. Bu, aku boleh sambil ngomong nggak? Iya, boleh. Silakan sambil ngemil. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung ya, yang mau menjawab langsung. Di stop makannya. Nah, PowerPoint Bu In sudah muncul belum? Belum ya. Belum. Belum, Bu. Oke, ditunggu proses. Masih dalam proses. Kemarin belajar sudah sampai halaman berapa? Ayo, halaman berapa kemarin ya? 70. 79 bukan? Ya benar, kita kemarin sudah belajar sampai halaman 78. Hari ini kita melanjutkan di halaman 79. Kenapa? Oke. Kan pelajaran bahasa Sunda kan nggak ada, jadi kita belajarnya sampai jam berapa, Bu? Sama, sampai 10.35. Seperti biasa. Nah, iya sama, tetapi kalian tidak masuk link bahasa Sunda. Nanti Bu In infokan lagi di grup ya. Ini Bu In baru nginfoin ke kalian saja. Nanti Bu In infoin lagi ke grup ibunda kalian. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bentar, sudah ada info belum ya? Bentar. Silakan sambil disiapkan bukunya. Nah, kemarin kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah berhitung banyaknya provinsi yang ada di Indonesia. Kemarin jumlahnya berapa? Jumlah provinsi di Indonesia 30. Ya, berapa jumlah provinsi di Indonesia ya? 32. Kemarin Bu In sudah memberikan kalian. Nah, kemarin kalian sudah menghitung jumlah provinsi di Indonesia ada 34. Sehari ini kita akan mencari tahu nih penyebaran suku dan agama di Indonesia. Silakan bukunya dibuka di halaman 79. Yo, silakan dibuka. Di situ ada teks mengenai penyebaran suku dan penyebaran agama di Indonesia. Kira-kira di Indonesia ada suku apa saja ya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan baca dulu teksnya di halaman 79 yang terdiri dari berapa paragraf ya? Ayo hitung dulu paragrafnya di halaman 79. Ada berapa paragraf ya? 5. Ya benar. Ada 5 paragraf. 5 paragraf ini akan dibacakan oleh 2 orang. Ya.
Yang pertama halaman 79, lalu dilanjutkan untuk anak yang kedua membaca halaman 80. Ayo bergantian nih yang belum pernah bersuara. Siapa yang mau membacakan halaman 79 dan 80? Ayo silakan, boleh mengajukan diri. Siapa nih? Kia. Saya, Bu. Mana Kianya keluar? Siapa nih yang mau membaca? Saya, Bu. Halaman 79. Mana ya? Ini sepertinya lagi error nih tampilan Buin. Siapa tadi halaman 79? Saya, Bu. Oh, Farah lagi. Ya udah, ya sudah, halaman 79 oleh Farah dan halaman 80 oleh yang laki-lakinya. Ayo. Saya, Bu. Idos lagi. Ayo, Bu. Oke, boleh dibuka dengan Farah dan Idos. Silakan Farah, dimulai. Penyebaran suku dan agama di Indonesia. Jumlah penduduk pada dasarnya merupakan potensi bagi sebuah negara. Semakin banyak penduduknya, semakin besar potensinya. Jumlah penduduk merupakan sumber daya manusia. Sebenarnya berapa jumlah penduduk di Indonesia? Simaklah penjelasan berikut. Dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk, Indonesia adalah negara penduduk terpadat nomor 4 di dunia. Komposisi suku-suku di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku terbesar. Dua suku terbesar yang dimaksud adalah suku Jawa, 41% dari total populasi, dan suku Sunda 15% dari total populasi. Kedua suku ini berasal dari Pulau Jawa, pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia, yang mencakup sekitar 60% dari total populasi Indonesia. Jika digabungkan dengan Pulau Sumatera, jumlahnya menjadi 80% populasi. Ini artinya pemusatan populasi terpenting berada di wilayah barat Indonesia. Provinsi paling padat adalah Jawa Barat, lebih dari 43 juta penduduk, sementara populasi paling lengang adalah Provinsi Papua Barat di wilayah Indonesia Timur dengan populasi hanya sekitar 761 jiwa. Udah, Bu. Oke, dilanjutkan nih, Dos. Keragaman suku bangsa juga menyebabkan keragaman agama. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan jumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif politik, ekonomi, dan budaya. Menurut hasil sensus tahun 2010, bahkan hampir 87% dari 237.641.326 penduduk di Indonesia adalah pemeluk Islam. 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,7% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,13 agama lainnya, dan 0,38 jawab atau tidak ditanyakan. Dalam Undang-Undang NRI 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semua akan kebebasan untuk menyembah
Awalnya, pemeluk agama Islam berkonsentrasi di Jawa, Hindu di Bali, dan Kristen Protestan di Papua. Perhatikan peta persebaran agama di Indonesia berikut. Oke, terima kasih Farah dan Idos yang sudah membacakan penyebaran suku dan agama di Indonesia. Nah, tadi Farah membahas mengenai penyebaran suku, lalu Idos menjelaskan lagi tentang penyebaran agamanya. Sekarang Bu Iin mau tanya, suku terbesar di Indonesia itu apa dan berada di mana ya, Saihu? Ayo, Saihu mana? Suku terbesar di Indonesia itu suku apa? Kalimantan. Apa? Suku terbesar di Indonesia. Suku Dayak. Ayo, ayo. Suku Tadi di halaman. Jawa. Nah, itu sudah dibantu Jawa. oleh Aska. Benar tidak, Saihu? Jawa. Benar tidak suku Jawa? Benar. Benar. Kalau benar, ada berapa persen dari total penduduk Indonesia? Ayo, berapa persen? Yang suku Jawa. 40%. Nah, benar sekali. Suku. 41%. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, suku terbesar di Indonesia itu suku Jawa. Persenannya yaitu 41% dari total populasi keseluruhan jumlah warga Indonesia. Wah, berarti paling banyak nih suku Jawa. Lalu disusul oleh suku Sunda dengan jumlah 15%-nya. Nah, itu dari sukunya. Sekarang Bu In mau tanya nih, kalau dari agamanya, agama apa yang paling banyak dipeluk oleh orang Indonesia? Adila, agama apa Adila? Ayo Adila, agama apa yang paling banyak dipeluk oleh orang Indonesia, Adila? Atau agama Islam kah, atau Hindu kah, atau Buddha kah, atau Konghucu kah? Agama apa Adila? Ayo, mana suara Adila ya? Penduduk Indonesia memeluk Islamnya paling banyak? Bukan. Ayo, penduduk Indonesia paling banyak memeluk agama apa? Betul, agama Islam. Berapa persen? Berapa persen jumlah orang Indonesia yang memeluk agama Islam? 87,18%. Oke, benar sekali. Ada 87,18% dari jumlah warga Indonesia yang memeluk agama Islam ya. Alhamdulillah, warga Indonesia ini banyak sekali yang memeluk agama Islam. Tapi ada juga yang tidak terjawab atau belum terdata, yaitu sebanyak 0,38%. Nah, di sini kita diwajibkan untuk memilih agama sesuai kepercayaan kita karena terkandung dalam UUD NKRI ya, UUD NKRI 1945 yang dinyatakan apa itu? Coba ada yang mau membacakan pernyataan UUD NKRI 1945 mengenai kewajiban memeluk agama. Ayo dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan melakukan kepercayaannya. Dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah kita di sini bisa beribadah dengan tenang ya. Azan boleh berkumandang. Nah, coba kalau kita bayangkan saudara kita di negara Palestina, sholat aja sudah ada yang mau nembakin tentara-tentara Israel. Jadi mereka tuh sholat dalam keadaan tegang, deg-degan, karena takut ditembak oleh tentara Israel. Kalian pernah dengar gak cerita negara Palestina?
Pernah dengar? Pernah, Bu. Nah, kasihan ya Aku saudara-saudara juga kita. pernah lihat itu videonya. Nah, iya, serem kan? perang sama Tembakan di mana-mana, bom di mana-mana, rudal ada di mana-mana. Setiap hari ada yang kehilangan bundanya, ada yang kehilangan ayahnya. Kita harus bersyukur nih karena kita tinggal di Indonesia. Kita merasa aman, kita boleh beribadah walau sekarang masih PPKM ya. Masih beribadahnya di rumah saja. Nah, tadi itu cerita tentang penyebaran suku dan agama di Indonesia. Nah, kira-kira, di sini kita lihat dulu nih peta penyebaran agama di Indonesia di halaman 80. Nah, di situ ada keterangannya kalau Islam ditandai dengan warna hijau ya. Lalu Kristen Protestan warna biru, Kristen Katolik warna ungu, Hindu warna merah, dan lainnya warna orange. Nah, kira-kira yang semuanya warna hijau itu ada di pulau mana? Di Jawa. Nah, di Jawa ya. Di Jawa tuh sampai tidak terlihat agama lain. Nah, iya, yang dominan hijau ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Di situ dominan berwarna hijau. Nah, di Jawa ini terlihatnya semuanya hijau, padahal di sana masih ada yang menganut agama lain. Nah, sedangkan di Papua kebanyakan yaitu Kristen Protestan. Yaitu Tapi Bu kata mamaku di Papua udah banyak yang Islam. di Papua sudah banyak yang Islam, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini mungkin terupdate tahun berapa ya? Oh, ini data sensus penduduk tahun 2010 ya. Sudah 11 tahun yang lalu. Jadi belum diperbarui untuk tahun ini. Nanti kita cari lagi terupdate tahun ini seperti apa. Semoga penyebaran Islamnya semakin menyeluruh di negara Indonesia ya. Oke, itu untuk penyebaran agamanya. Sekarang kita lihat jumlah warga yang bersuku bermacam-macam. Nah, di sini ada gambar tabel jumlah persukunya ya. Ada populasi suku bangsa. Ada suku Tionghoa, populasinya 2,8 juta. Bisa kamu lihat di halaman 82. Nah, populasi itu jumlah warga yang bersuku tersebut ya. Kalau kita lihat, populasi terbanyak diduduki oleh suku mana ya? Ayo, populasi terbanyak. Jawa. Suku Jawa. Lalu yang kedua? Jawa. Oke, suku Jawa ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan Lampung. Nah, ada lagi suku yang kedua paling banyak diduduki oleh suku Sunda. Kawasannya hanya di sekitar Jawa Barat ya. Tadi kalau suku Jawa sampai dengan Lampung, berarti banyak tuh warga-warga Lampung yang sukunya itu Jawa. Kalau yang ketiga, ayo yang ketiga apa ya? Suku mana lagi? Suku terbanyak ketiga. Suku Sasak. Suku Sasak atau suku yang lain ya? Ayo, suku mana ya? Suku Madura. Nah, benar sekali, suku Madura. Suku terbanyak ketiga dengan populasinya sebanyak 2,7 juta dengan kawasannya di Sulawesi Selatan. Nah, di situ kalian bisa lihat nih berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Berarti ada berapa jumlah suku itu? Ya, sukunya ada berapa jumlahnya? 11. Ada berapa jumlah sukunya? 17 ya. Nah, berarti ada 17 macam suku di Indonesia. Wah, beragam sekali suku-suku di Indonesia. Kalau kalian sendiri sukunya apa? Ada yang tahu nggak? Alicia sukunya apa, Alicia? Suku Jawa. Oh, Aska suku Suku Jawa. Jawa dan
Alicia sukunya apa? Berasal dari suku mana orang tua kamu? Kalau papa dari Padang, mama dari Sunda. Oh, berarti Minangkabau ya. Padang itu berarti Minangkabau. Dan juga suku Sunda. Nah, kalau kalian ditanya, ada yang bertanya kepada kalian, kalian berasal dari suku mana? Berarti kalian mengikuti suku kedua orang tua kalian. Seperti tadi Alicia, berarti Alicia dari suku Minangkabau dan juga suku Sunda. Nah, untuk lebih jelas saya bisa kalian lihat lagi di sini. Wah, ada juga loh suku Arab. Nah, dia tersebarnya ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sumatera. Ya, kalau kalian lihat nih, Buin sering nih kalau jalan-jalan ke Bogor, sering sekali melihat orang-orang Arab yang sedang jalan-jalan juga loh. Aku orang Arab, Bu. Oh, ada juga yang saudaranya orang Arab. Nah, jadi di Indonesia banyak ya orang-orang keturunan Arab. Nah, oke. Untuk suku-suku bisa kalian lihat kembali pada halaman 82 ya. Itu mengenai tabel suku bangsa beserta jumlah populasinya. Nah, kita sudah tahu nih ada apa saja suku di Indonesia dan agama apa saja yang dianut oleh warga Indonesia. Sekarang kita lihat kekayaan alam apa saja yang ada di Indonesia. Wah, bisa kalian lihat di halaman 83 ya. Bisa kalian lihat itu ada sapi, ada gambar sapi. Lalu ada gambar ikan yang besar ya. Wah, ikan apa itu gede-gede sekali. Nah, kita akan cari tahu apa saja potensi kekayaan alam di Indonesia. Itu terdiri dari berapa paragraf anak-anak? Ayo. 8. Ada 8 paragraf. Nah, di sini dibagi oleh 4 orang pembaca. Paragraf 1, 2, lalu dilanjut 3, 4, 5, 6, dan 7, 8. Ayo, siapa yang ingin membaca paragraf 1, 2? Saya, Bu. Danis, ayo silakan yang lain bergantian. Selanjutnya siapa? Ayo, nggak apa-apa, baca doang kan, mudah membaca mah. Saya, Sudah Bu. pada lancar. Khairana, yang 3, 4, 5, 6. Ayo laki-laki lagi nih, Alif ya. Alif tadi nyalain. Oke. Sekarang 7, 8. Aku mau. Yang terakhir Zahra. Oke, sudah 2 laki-laki dan 2 perempuan. Diingat urutannya ya. Kenapa, Alif? Iya. Jadi kalian diingat urutannya. Yang pertama Danis, kedua Khairana, yang ketiga Alif, dan yang keempat Zahra. Satu anak membaca 2 paragraf, yang lainnya mendengarkan dan memperhatikan. Silahkan, Danis. Potensi kekayaan alam Indonesia. Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna, potensi hidrografis, dan sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan energi. Berdasarkan usia tanaman, perkebunan di Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu tanaman semusim, tebu, tembakau, kapas jarak, sereh wangi, nilam, dan rami, dan tanaman tahunan, karet, kelapa, kopi, kelapa sawit, cengkih, pala kayu manis, vanili, kemiri, pinang, asam jawa, siwalan, nipah, kelapa deres,
aren, dan sagu. Sebagian besar budidaya perkebunan berupa tanaman tahunan. Sudah, Bu. Oh iya, silakan dilanjut. Yang kedua tadi siapa? Ayo. Khairana. Pembaca kedua, silakan. Khairana. Khairana, kemana Khairana? Ya, Khairananya kemana ya? Coba diseling saja ya, ditukar dengan Zahra. Ayo silakan Zahra. Ya, Bu Guru. Silakan. Oke. Populasi peternakan di Indonesia terdiri atas populasi ternak besar unta, sapi. Halo, Bu Guru. Iya. Ya, nanti Khairana di paragraf 7 dan 8 ya. Baik. Populasi ternak kecil meliputi sapi, domba, dan babi. Sementara populasi ternak unggas terdiri dari ayam kampung, ayam bertelur, ayam daging, dan kucing. Di antara hasil ternak yang saat ini memiliki prospek ekspor adalah kulit olahan di tanah. Berdasarkan fungsinya, hutan Indonesia dibagi menjadi 4 jenis, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Produksi kehutanan berupa kayu hutan, baik kayu bulat, kayu gergaji maupun kayu lapis. Dari hasil hutan tersebut yang saat ini menjadi produk adalah Indonesia untuk kegiatan ekspor adalah kayu lapis. Oke, terima kasih Zahra. Dilanjut Alif. Ayo Alif. Bu, maaf tadi ngelak-ngelak banget. Iya, silakan. Paragraf keberapa, Bu? Paragraf 5 dan 6, Lif. Ayo Lif. Fakta bahwa dua pertiga wilayah Indonesia berupa laut, maka sumber daya alam di laut selain mengandung minyak gas, mineral, dan energi laut non konvensional serta harta karun yang sudah mulai digali meskipun masih terbatas laut, juga menghasilkan ikan yang potensi stamina diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Saat ini yang baru dimanfaatkan sekitar 70%. Pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan dikelompokkan dalam 5 bagian, termasuk industri galangan kapal, industri pelayan, transportasi laut, dan industri wisata bahari, dan kawasan konservatif. Sementara saat ini yang menjadi andalan ekspor perikanan Indonesia adalah
Oke, terima kasih Alif. Dilanjut Khairana. Baik, Bu. Sebagai besar lahan perkebunan yang luas di Indonesia menghasilkan komoditas pertanian atau hasil bumi untuk diperdagangkan. Indonesia adalah salah satu dari 3 negara penghasil terbesar karet di dunia, terbesar ketiga penghasil kopi, dan salah satu penghasil utama dunia untuk kelapa, tembakau, kakao, dan rempah-rempah. Wilayah Indonesia kaya akan cadangan mineral seperti timah, tembaga, emas, bauksit, dan nikel. Indonesia juga dikenal sebagai eksportir terbesar gas alam cair liquefied natural gas atau LNG. Hasil dari ekspor minyak telah mendatangkan devisa terbesar bagi negara. Selain itu, upaya pengembangan sumber energi alternatif terus digalakkan. Pembangunan pusat pembangkit energi tenaga panas bumi, geotermal, dan energi tenaga air, hidroelektrik, terus diusahakan. Selain sektor pertanian dan ekspor bahan mentah yang mendominasi kegiatan ekonomi, Indonesia pun menjadi negara industri dalam 35 tahun terakhir. Beberapa di antara industri besar di Indonesia adalah industri pengolahan besi, minyak, kayu, dan mebel, produk kimia, mesin, semen, kaca, dan produk berbahan dasar karet, serta mesin dan pupuk. Sebagai industri itu langsung dikontrol oleh pemerintah berupa kegiatan usaha yang disebut BUMN, untuk Badan Usaha Milik Negara. Indonesia juga berusaha mengembangkan industri berteknologi tinggi seperti barang-barang elektronik dan pesawat terbang. Industri tekstil juga dikembangkan dalam skala besar, termasuk diantaranya industri batik, yaitu kain yang diberi motif khas Indonesia, baik dengan teknik tradisional untuk batik tulis maupun dengan cetak modern, kurung tutup, batik cetak. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Khairana. Terima kasih pada Danis, Khairana, Alif, dan Zahra yang sudah membacakan teksnya. Di sini kita tahu ya, potensi kekayaan alam Indonesia sangat banyak ya. Dari pertaniannya, kehutanannya, kelautannya, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pertambangan dan energi. Wah, Masya Allah, negara kita ini sangat kaya loh. Dimulai dari tanamannya, dari perkebunannya pun dia dibagi menjadi 2 kelompok besar. Tanaman semusim dan juga tanaman tahunan. Maksudnya apa? Nah, kalau semusim itu dia hanya ada di musiman ya. Seperti kayak mangga, musim mangga, di mana-mana ada mangga gitu. Jadi dia musiman adanya, lagi banyak tebu. Berarti di musim apa nih? Musim tebu di bulan apa? Biasanya seperti itu. Kalau yang tahunan biasanya setahun sekali dia menghasilkan. Nah, katanya kita juga kaya sekali akan pohon karet ya. Pohon karet ini penghasil karet dan banyak sekali loh ular-ular yang ada di sekitaran pohon karet. Buin pernah melewati jalan yang kanan kirinya pohon karet. Nah, di situ seram sekali karena ternyata banyak ular di sana. Dan baunya juga sangat menyengat, bau karet itu. Karet yang biasa kalian lihat loh, karet gelang. Nah, terus ada ban. Nah, buatnya dari pohon karet itu. Nah, yang tahunan juga ada kelapa, kopi, kelapa sawit, cengkeh, ada pala, kayu manis, dan lainnya. Siapa yang pernah lihat biji kopi? Siapa yang pernah ke hutan kopi? Ke pohon kopi, siapa yang punya? Oh, belum ya? Saya. Oh ya, Hugo pernah. Kopi. Oh, banyak kopi ya?
Buin punya di kampung, punya perkebunan kopi. Buin pernah metikin kopi, lalu kopinya dijemur, lalu abis itu digiling dan jadilah bubuk kopi. Nah, di sini juga kemarin sempat banyak yang mencari susu sapi ya, susu sapi perah. Siapa yang pernah mengkonsumsi susu sapi perah? Ada nggak ya? Oh, Naira pernah, Naira. Itu rasanya hambar ya. Terus siapa yang pernah ke peternakan sapi? Ada nggak ya yang pernah? Saya, Bu. Oh, pernah. Pernah waktu itu kelas 1. SD waktu outbound. Oh, pas outbound ada ya? Kita meresap. Oh, ada yang CCN, langsung ya, memerah susu sapi. CCN, Bu. Oh, pernah Kan kalian. sapi itu habis itu Mm-mm. dikasih susu. Oh, sehabis meras dikasih susu ya? Wah, Buin juga Iya, dulu iya, sering beli. Sehabis diperas, lalu susunya dimasak sampai mendidih dulu, lalu dikonsumsi. Kalau Buin dulu seperti itu mengkonsumsinya. Selain itu ada juga peternakan unggas. Nah, unggas ini adalah kelompok burung yang menghasilkan bulu, daging, dan telur ya. Kalau peternakan unggas seperti ayam, terus ada itik juga. Nah, di antara hasil ternak yang saat ini memiliki prospek ekspor adalah kulit olahan atau namanya disamak. Ekspor itu maksudnya kita mengirimkan, negara Indonesia mengirimkan kepada negara lain yang membeli dari kita. Itu ekspor ya. Jadi negara lain butuh juga nih ternyata kulit olahan dari Indonesia. Itu dia kekayaan dari perkebunan dan peternakan. Nah, selain itu ada juga hutan lindung, produksi suaka alam, dan hutan wisata. Nah, kalau hutan lindung itu yang dilindungi ya, tanaman-tanaman langka biasanya ada di hutan lindung. Kalau hutan produksi biasanya memproduksi seperti buah-buahan, lalu ada kayak seperti karet, kelapa, dan lainnya. Kalau hutan suaka alam, siapa yang tahu maksudnya hutan suaka alam apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Suaka alam. Apa, Naira? Ada yang belum tahu ya? Cagar alam. Nah, seperti kalau cagar alam untuk tumbuhan ya, seperti hutan lindung. Hutan suaka alam itu seperti ya ada tumbuhan juga, ada hewan-hewan, sama ya. Cagar alam. Lalu ada hutan wisata yang biasa kalian boleh kunjungi untuk berwisata. Nah, di sini Indonesia juga mengekspor kayu lapis loh. Ternyata ada yang membeli ke Indonesia kayu lapis. Itu dia beberapa potensi alam di Indonesia. Ada yang dari laut juga. Itu ikan apa ya yang digambar? Ada yang tahu nggak? Wah, ikan apa ya? Ayo, ini ikan apa ya? Halo, apa ikan apa? Ikan Tongkol yang besar. Mungkin ya. Sepertinya sih ikan tongkol yang besar, tapi Buin kurang tahu nih apa ada yang sebesar itu atau tidak ya. Coba nanti kalian lihat-lihat lagi. Itu ikan tuna, Bu. Kenapa, Danis? Benar? Ikan tongkol? Ikan tuna. Oh, ikan tuna kata Danis. Nah, kalau Buin lihat sih, Buin pernah lihat nih pemotongan ikan tuna di luar negeri mirip sebesar itu ya ikannya. Sepertinya ini lebih mirip ke ikan tuna, karena kalau tongkol itu kecil. Oke, Danis, terima kasih. Nah, ada juga industri-industri kapal pelayaran. Siapa yang pernah menaiki transportasi lewat laut? Ada tidak yang naik perahu? Aku pernah. Saya pernah, Bu. Pernah. Kemana tuh yang lewat transportasi laut? Ngeliat ikan apa namanya? Ikan apa? Snorkeling. Oh, snorkeling. Kenapa warnanya oranye gitu loh? Masya Allah, ada yang Aku pernah. juga pernah naik perahu, Bu.
naik perahu di mana Naira? Oh, Saifu juga. Ih, Masya Allah. Kalau Buin pernahnya hanya naik Saya perahu juga di pernah, Bu. Ancol. Oh, Hairana pernah kemana, Hairana? Di Jawa. Pernah ke Sumatera Barat. Aku pernah. Sumatera Aku Barat. ke Lampung. Ke Lampung? Aku ke Malaysia. Ke Malaysia, saya. Sama aku juga ke Lampung. Aku ke Lampung. Oh, ada yang Maksudnya pernah di ke Jawa, Bu. Lampung. Oh, di Dan Jawa 3 tidak kali naik ke ya? Lampung. Oh, Masya Allah, ada yang melalui transportasi laut naik kapal. Kalau Buin belum pernah yang jauh. Paling kalau laut cuman laut Ancol. Nah, di sini juga ada ya. Ternyata Indonesia itu perkebunannya luas, hasil buminya untuk diperdagangkan. Salah satunya kita itu berjualan karet, 3 terbesar di dunia. Wah, kita penghasil karet terbesar ketiga ternyata di dunia ya. Lalu ada juga penghasil kopi, terus kelapa, tembakau, lalu juga ada kakao. Ayo, kakao apa ya? Ada yang tahu nggak nih kakao? Ya, kakao itu coklat ya. Kakao itu coklat. Ya, biasanya bubuk coklat namanya kakao. Itu kakao. Nah, itu dia sebagian besar mengenai potensi kekayaan alam. Setelah kita tahu nih kekayaan alam yang ada di Indonesia, kita pergi dulu jalan-jalan ke Pulau Flores. Saya, Pulau Flores itu ada di provinsi mana ya? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, benar, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini dia bentang alam Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita harus apa? Nah, kalian lihat dulu di halaman 88. Kita mau apa nih di halaman 88? Nah, di situ kita akan memberikan tanda pada bentang alam Pulau Flores di halaman 88. Tanda apa saja? Ini dia, ada simbol gunung, simbol danau, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan juga laut ya. Kita akan memberikan simbol ini pada bentang alam Pulau Flores. Silakan disiapkan pulpen atau pensilnya. Kita akan memberikan simbol ya pada bentang alam Pulau Flores. Ini dia simbol untuk gunung dari Bu Iin. Nah, kalau kalian lihat di atlas pasti ada simbol gunung. Namun untuk simbol lainnya Bu Iin belum menemukan di atlas. Karena dia kecil sekali ya, sebenarnya banyak sekali danau yang ada di sana. Nah, silakan ditandai di buku kalian. Itu untuk simbol gunung ya, ada Gunung Munde, Gunung Curunumbeng, Gunung Ineria, Gunung Kalimutu, dan juga Lewotobi. Silakan dibuat simbolnya di buku kalian. Nah, kok ada beda warna ya? Ada hitam dan juga ada merah. Nah, kalau hitam ini dia gunungnya tidak aktif, sedangkan merah itu adalah gunung aktif yang sewaktu-waktu bisa meletus. Nah, yang biasa terkenal di kalangan orang-orang itu adalah Gunung Kalimutu dan Lewotobi. Itu terkenal di sebagian penjelajah. Biasanya yang terkenal itu yang sering disebutkan itu Gunung Kalimutu dan Lewotobi ya. Silakan diberi tanda dan warna. Ada yang hitam dan merah. Tadi hitam itu gunungnya tidak aktif, sedangkan merah itu adalah gunung aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus. Nah, untuk tanda lainnya kalian boleh menyusul, mencari lagi di sumber lain. Ayo. Sudah diberi tanda belum? Ayo kita beri tanda.
Halo, Assalamualaikum. Oh, Sudah tersambung belum? hai. Halo anak-anak, sudah tersambung? Terdengar suara Bu Iin? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf ya tadi terputus, Bu Iin juga bingung. Padahal pakai paket sendiri, kenapa terputus ya? Ayo, kita presentasiin ulang. Tadi sudah ditandai belum untuk bentang alam Pulau Flores? Sudah? Yang gunung hitamnya belum. Iya, sebentar ya, dipresentasikan dulu. Siapa yang pernah ke Pulau Flores? Ada tidak ya? Melihat Pulau Komodo, siapa yang pernah ke Pulau Komodo? Nah, belum ya? Belum, Pak. Ya, semoga kapan-kapan kita bisa jalan-jalan ke sana ya. Lihat komodo seseram apa. Ternyata komodo itu tinggal bersama manusia loh di sana. Terus katanya kita tidak boleh ada. Aku pernah ke Komodo. Oh, pernah ketemu Hugo? Ketemu di mana Hugo? Iya. Di Pulau Komodo. Ih, Masya Allah pernah ke sana. Ayo silakan diberi tanda. Untuk keterangan danau, dataran tinggi, pantai, dan laut, silakan kalian mencari di sumber lain. Bisa lihat atlas kalian ya. Atlas Bu Iin tidak lengkap nih sepertinya. Terus Bu Iin punya globe, ini namanya globe. Nih di kelas kita dapat globe, tapi di sini kurang lengkap untuk keterangannya. Hanya gunung saja yang ada keterangannya di globe. Dan juga ada tanda Borobudur di globe kita nih. Ya, kita punya globe. Nanti kalian bisa lihat langsung kalau sudah boleh tatap muka. Ayo kita lanjut ya. Setelah kita memberi tanda gunung pada Pulau Flores, kita akan jalan-jalan kembali ke tempat-tempat yang ada di Pulau Flores. Ini dia penampakan bentang alam Pulau Flores yang ada di halaman 89. Nah, kita akan memberikan tanda pada bentang alam ini. Kita beri tanda contreng pada kenampakan alam dan kita beri tanda silang atau cross pada kenampakan buatan. Maksudnya apa? Kalau kenampakan alam itu ya, kenapa? Ya, mati lagi. Halo. Assalamualaikum. Halo, Bu. Ya. Putus aja, Bu. Iya, kok putus mulu ya? Padahal di sini sinyalnya kuat loh. Kenapa ya? Sudah ada belum suara Bu Iin? Putus-putus, Bu, suaranya. Putus. Sudah ada. Putus-putus ya? Iya, aku nggak putus. Sudah, Bu. Sudah enggak? Sudah tidak? Ya, alhamdulillah kalau sudah tidak. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Tadi kalau kenampakan alam itu sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan oleh Allah asli dari alam tersebut. Kalau kenampakan buatan itu yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini kita lihat yang pertama, pelabuhan Labuan Bajo. Kira-kira udah ada saat ya? Ada. Iya, sebentar, kok sinyalnya putus-putus ya.
Duh, sinyal masih, tapi sinyalnya keputus. Iya. Iya, Bu. Aduh, gimana ini? Kesel banget lagi ngejar materi. Kesel banget. Udah, Bu. Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah ada belum suaranya? Sudah ada belum suara Bu Iin? Udah, mohon maaf ya. Ternyata tidak kuat sepertinya menggunakan laptop, jadi Bu Iin pindah ke handphone. Kita lanjut lagi yang tadi. Silakan dilihat halaman 89. PowerPoint-nya sudah muncul belum? Sudah. Oke, kita mulai saja. Kita mulai saja ya. Untuk halaman 89, kita akan memberikan checklist pada kenampakan alam dan akan kita berikan silang atau cross pada kenampakan buatan. Nah, kira-kira pelabuhan Labuan Bajo itu dibuat oleh manusia atau dari sananya? Sudah ada ya? Ayo, pelabuhan. Dari sananya, Bu. Dari sananya. Pelabuhan itu untuk apa ya? Dibuat, Bu. Nah, itu dibuat ya. Nah, untuk terminalnya si kapal. Nah, karena dia dibuat, maka kalian beri tanda silang. Ya, silakan kalian beri tanda silang. Sudah. Oke, kita lanjut di Danau Kelimutu. Nah, Danau Kelimutu ini dia termasuk kenampakan alam atau buatan? Kenampakan alam. Kenampakan alam. Nah, Danau Kelimutu. Kita beri contreng. Nah, kalian tahu tidak di Danau Kelimutu itu ada 3 danau yang berubah warna loh. Nah, di situ terkenal ya dengan danau 3 warnanya. Kita lanjut, Bandara Komodo. Ini buatan atau alam ya? Ayo, penampakan alam atau buatan? Buatan. Ya, buatan. Dia sebagai transportasi pesawat terbang. Silakan disilang. Yang terakhir, Pulau Kojadoy. Wah, Pulau Kojadoy ini dibuat atau sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Silakan diberi checklist pada gambar tersebut. Ya, sudah belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oke, kalau sudah, kita lewati dulu pelajaran yang selanjutnya. Kita akan beranjak pada halaman 107. Nah, kalau halaman selanjutnya masih bacaan semua ya. Jadi kita beranjak dulu ke yang lebih
mudah agar tidak semuanya bacaan. Silakan dilihat di halaman 107. Di situ pelajaran SBDP ya. Di situ ada tulisan. Ya, di situ ada tulisan ayo berkreasi, berani bereksperimen. Di situ ada bacaan lagi. Lani menyadari bahwa membaca dapat menambah pengetahuan. Lani memilih bacaan karena tertarik dengan sampul bukunya. Dengan melihat sampulnya, Lani mendapat gambaran tentang isi buku. Dengan memperhatikan kriteria sampul buku yang menarik berikut, cobalah membuat sampul buku untuk teks bertemakan anggota gerak manusia dan hewan. Siapa di sini yang punya buku kesukaan? Ayo, siapa yang punya buku bacaan? Tidak. Saya tapi di HP. Oh, ada yang di handphone. Oh, digital ya, e-book. Nah, di situ kalau kalian lihat, kalian mau baca buku, kalian tertariknya awalnya dari mananya? Ayo, dari mananya? Dari judulnya? Ya, dari judul yang pertama. Yang kedua, kalau dari jauh nih, kalian tidak terlihat nih tulisannya. Kira-kira yang paling menarik itu buku yang seperti apa? Ya, buku yang seperti apa? Dilihat dari depan bukunya. Dari apanya? Dari gambar ya. Dari gambar, dari warnanya. Semakin membuat orang tertarik. Sehingga isi buku itu tercermin dalam covernya. Misalkan isinya itu tentang komik Doraemon. Iya, mohon maaf. Ini pada ini ya. Halo. Ya sudah nih, sudah tidak berdenging. Nah, di sini coba, kalau misalkan kalian mau baca komik Doraemon, yang kalian cari bukunya seperti apa dari gambar depannya? Ayo. Ada gambar Doraemonnya, Bu. Nah, benar, ada Gambar Doraemonnya. Ada gambar Doraemonnya. Ya, jadi kalau kalian mau buat buku, mencari buku, berarti yang isinya itu selaras dengan gambar depannya. Nah, seperti apa buku itu? Seperti buku yang kalian sedang pegang ya. Di sini di 5A mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, maka di situ gambarnya ada tulang tengkorak manusia dan juga ada rangka dari burung. Nah, buku mencerminkan judulnya. Maka dari itu kalau kita nyari buku, kita lihat judul dan gambar cover yang menarik. Nah, salah satunya contohnya seperti ini. Ada gambar tulang manusia, ada rangka manusia yang berjudul, bukunya berjudul Mempelajari Otot dan Tulang. Nah, di situ nyambung ya. Judulnya otot dan tulang, maka covernya itu berhubungan dengan otot dan tulang. Itu contoh dari cover buku yang menarik. Nah, selanjutnya ada lagi anatomi dan fisiologi sistem gerak manusia. Nah, kalau ngomongin anatomi berarti terlihat bagian-bagian tubuh manusia. Nah, yang ketiga contohnya lagi ada sistem gerak manusia. Nah, di situ terlihat ada orang sedang berlari, mencerminkan alat gerak manusia itu sendiri. Nah, jadi dapat kita simpulkan, kalau kita mau mencari buku, kita lihat cover dan juga judulnya. Nah, sekarang tugas kalian, jadi kan kalian libur nih 2 hari, nanti ada libur lagi. Di hari apa ya, minggu depan ada hari Muharram ya, tahun baru Islam ya, atau hari apa, ada liburan di satu hari itu, entah hari Selasa atau hari Rabu.
Nah, jadi kalian bisa berkreasi untuk mengisi waktu luang kalian dengan membuat sampul buku. Nah, tugas kalian di rumah membuat sampul buku. Ditandai halaman 107. Ayo silakan ditandai halaman 107. Sudah belum? Halo, ada suaranya tidak ya? Ya, siapa yang senang menggambar? Aku tidak bisa menggambar. Gak apa-apa, yang masih bingung mau gambar apa, kalian bisa searching lewat Google. Nah, apa yang harus kalian buat? Kalian membuat sampul buku untuk teks bertemakan anggota gerak manusia dan hewan. Nah, kalian boleh berkreasi sekreatif kalian untuk membuat misalkan gambar anggota gerak seperti tadi, ada orang yang berlari atau ada tulang-tulang anggota badan atas dan anggota gerak badan bawah. Ada juga yang menggambarkan anggota gerak hewan. Boleh burung, cicak, kerangka-kerangkanya yang mudah saja. Ya, kalau kalian bingung boleh searching lewat Google. Pasti kalian banyak tuh di situ pilihannya. Membuat tulisan dan juga gambarnya bebas. Ya. Boleh juga menceplak ya, boleh menjiplak deh, boleh menjiplak gambar yang ada di buku paket kalian. Kalau kalian merasa kesusahan, buat semenarik kalian dan diberi warna. Kriterianya itu warna dasarnya tidak menyolok mata ya. Boleh warna dasar tuh merah, biru, kuning. Bebas untuk warnanya, Buin bebaskan. Ya, lalu ada tulisannya. Tulisannya diharapkan menggunakan warna yang cerah agar tambah menarik. Nah, lalu mencerminkan isi buku. Nah, karena disuruh membuat anggota gerak manusia dan hewan, maka masih berkaitan dengan anggota gerak ya. Buatlah seunik dan sekreatif kalian. Buatnya di mana? Di halaman 108. Ya, dibuat di halaman 108 atau boleh di HVS kertas selembar. Oke, siap gak nih untuk berkreasi? Ayo, paham tidak tugasnya apa? Paham tidak tugasnya tadi disuruh membuat apa? Kok langsung jadi lemas nih? Sekreatif kalian ya, yang tidak memberatkan. Kalau kalian di rumah punya gambar tulang-tulangan, boleh dijiplak. Yang bisa membuat kreasi sendiri, misalkan tubuhnya sedang melayang, terbang atau seperti apa, boleh. Warnanya Buin bebaskan ya. Buat sekreatif kalian, boleh menggambarnya di halaman 108 atau di kertas selembar agar terdata, jadi kertasnya tidak hilang. Silakan ditandai. Ini Adila, kenapa Adila? Adik aku. Oh, Vino ya. Adik aku kerjain PJOK. Oh, sedang mengerjakan tugas PJOK. Oke, silakan ditandai tugasnya agar tidak lupa. Dan kemarin juga Buin sudah cek, sudah ada banyak yang mengerjakan tugas. Buin baru lihat-lihat jawabannya. Ternyata Masya Allah pada paham untuk perintahnya ya. Silakan yang lain yang belum dikerjakan dicicil. Sampai sini ada yang ingin bertanya tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa? Saya gambarnya di kertas lembar aja ya, Bu. Ya, silakan menggambarnya di kertas selembar bagi yang belum memegang buku paketnya ya.
Oh, kameranya dari tadi belum nyala ternyata ya. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Paham ya tugasnya? Semangat. Kalian boleh sekreasi kalian. Ditambah hiasan apa, digambarnya boleh. Atau bisa melihat tadi contohnya. Contoh gambar yang Bu In kasih itu ada di halaman 101. Ya, kalau itu terasa berat, susah, boleh semudahnya kalian. Yang penting buat semenarik mungkin. Siapa tahu nanti ada yang kemarin cita-citanya penulis bisa membuat buku, covernya yang menarik. Nah, karena biasanya yang dilihat oleh pembaca itu cover bukunya dan judulnya yang menarik. Ya, sekreasi kalian. Dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya Jumat minggu depannya ya. Masih ada waktu seminggu lebih. Silakan dibuat semenarik mungkin. Sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah. Silakan nanti sehabis ini ada pelajaran Sunda, tapi Bu Ritanya berhalangan karena saudara Bu Rita ada yang meninggal dunia. Jadi mohon maaf ya anak-anak, untuk pembelajaran Sunda kalian belajar di rumah sendiri. Bahasa Sundanya nggak jadi? Ya, bahasa Sundanya belajar di rumah masing-masing sendiri, tidak didampingi oleh Bu Rita. Nanti Bu In tanyakan untuk tugasnya. Ya, nanti silakan dilihat, dicek Google Classroom-nya. Ada tugas atau materi saja yang diberikan oleh Bu Rita. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya tidak? Tidak. Enggak. Tidak, oke. Kenapa, Naira? Kumpul bukunya itu organ gerak atau bebas, Bu? Sampul bukunya kenapa? Soalnya itu menggambarnya itu organ gerak atau gambarnya bebas. Oh, kalau gambarnya itu temanya organ gerak manusia dan hewan. Boleh gambarnya organ gerak manusia atau organ gerak hewan saja ya. Disesuaikan judulnya oleh kalian. Siap anak-anak? Siap? Siap. Siap, oke. Semoga pembelajaran hari ini, iya sama-sama. Pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari dapat selalu kita ingat dan kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat beristirahat. Dilanjutkan pembelajaran bahasa Sunda sendiri ya, tidak masuk link. Oke, sampai bertemu di hari Senin. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah, sampai bertemu hari Senin. Bahasa Sundanya masih jadikan plan. Ya, bahasa Sundanya belajar sendiri ya, tidak masuk link. Nanti Bu In infokan lagi. Kenapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Nanti hari Sabtunya itu gak masuk ke Oh iya, Bu In lupa. Belum ya, belum masuk link. Karena kemarin Bu In sudah jelaskan di minggu kedua dan keempat tiap bulannya. Jadi hari Sabtunya itu minggu depan ya. Kegiatan hari Sabtu diadakan dimulai minggu depan. Ya, bahasa Sunda nih. ya, sekarang langsung bahasa Sunda. Nanti langsung silakan dicek tugasnya di Google Classroom. Ke bahasa Sunda tapi siapa men? Kenapa bahasa Sunda? Ke bahasa Sunda. Ya, langsung bahasa Sunda ya. Lihat tugasnya di Google Classroom. Tidak ada Google Meet. Di Google Meet. Tidak ada Google Meet ya. Oke. Oke. Semangat Adila. Memory kan? Iya, Bu Rita, lihat Google Classroom-nya. Google
classroom. Iya. Oke. Iya, semangat Adila. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Khairana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Misel. Assalamualaikum, dadah Bu Guru. Mama aku tadinya suruh itu dulu. Mama suruh tunggu dulu. Aku di sini. Siapa tahu kata Mama ngerjain tugas sekarang. Oh iya, silakan. Jika ingin belajar bareng bersama. Win pamit ya. Assalamualaikum. Dadah. 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 Iya nih. Pusing deh, pusing. Gara-gara sinyal nggak bisa ngejar, Bu. Banyak banget materinya.